Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulistiawati dengan NIM 711230008 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 6. Oke, baik, di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Pengembangan Instrumen Digital Math Anxiety pada Pembelajaran Matematika Generasi Short Video, Materi Eksponen dan Logaritma, kelas 10 SMA. Oke, kita langsung saja ya. Di sini ada pengembangan instrumen digital Math Anxiety pada pembelajaran matematika generasi short video, materi eksponen dan logaritma kelas 10 SMA. Nah, selanjutnya di sini bab 1 itu ada pendahuluan, yang dimana pendahuluan itu ada latar belakang masalah. Nah, di latar belakang masalah itu mencakup 4. Yang pertama ada matematika yang dianggap sulit. Nah, matematika yang dianggap sulit itu membutuhkan berpikir abstrak dan penalaran tinggi. Di situ memicu rasa takut, cemas, dan kurang percaya diri atau yang sering kita sebut math anxiety. Jadi matematika yang dianggap sulit oleh siswa itu karena siswa yang belum mencoba tapi udah ke distract duluan, yaitu kayak takut, kayak kurang percaya diri, kecemasan yang berlebih, dan lain-lain. Nah, kedua itu ada literasi matematika Indonesia rendah, yang dimana menurut PISA 2022 OECD, kemampuan literasi matematika siswa Indonesia masih di bawah rata-rata negara OECD. Nah, yang selanjutnya ada nomor 3, yaitu math anxiety mempengaruhi belajar. Menurut Marweli dan Meliasari 2024, math anxiety menurunkan konsentrasi, kepercayaan diri, dan kemampuan penyelesaian masalah. Nah, selanjutnya ada yang keempat, yaitu perlu instrumen digital yang tepat, di mana instrumen itu dibutuhkan untuk pengukuran math anxiety yang akurat khusus pada materi eksponen dan logaritma di kelas 10 SMA. Nah, selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Di identifikasi masalah ini, yang pertama yaitu kemampuan matematika peserta didik di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Yang kedua, sebagian peserta didik mengalami math anxiety atau rasa takut berlebih, cemas, gugup, kurang percaya diri. Nah, selanjutnya ada materi eksponen dan logaritma. Dianggap sulit karena konsep dan ketelitiannya. Nah, di sini tuh butuh ekstra ketelitian yang sangat jeli. Nah, selanjutnya belum ada instrumen digital khusus pengukur math anxiety pada eksponen logaritma. Terus ada pengukuran masih didominasi angket konvensional atau paper based yang kurang praktis. Karakteristik generasi short video belum diakomodasi dalam instrumen evaluasi. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada penelitian instrumen digital math anxiety yang valid, reliable, praktis masih terbatas. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah ini mencakup bagaimana proses pengembangan instrumen digital, math anxiety, materi eksponen, dan logaritma. Yang kedua itu, bagaimana tingkat validasi instrumen berdasarkan penilaian validator ahli. Yang ketiga, bagaimana tingkat reliabilitas instrumen digital math anxiety. Nah, yang keempat, bagaimana tingkat kepraktisan instrumen berdasarkan respon peserta didik.
Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian itu terbagi dua. Ada tujuan umum dan khusus. Di sini saya akan menjelaskan bagian umum dan khusus. Yang pertama ada tujuan umum, yang di mana menghasilkan instrumen digital Math Anxiety pada materi eksponen dan logaritma kelas 10 SMA yang valid, reliable, dan praktis. Selanjutnya ada tujuan khusus, di mana tujuan khusus itu dapat mengembangkan instrumen digital Math Anxiety. Lalu ada mengetahui validitas berdasarkan penilaian ahli, lalu mengetahui reliabilitas instrumen. Terakhir ada mengetahui kepraktisan berdasarkan respon siswa. Nah, di sini selanjutnya ada mengapa sih saya mengambil judul ini. Alasan saya memilih judul penelitian ini karena Math Anxiety itu faktor afektif ini terbukti berkontribusi pada rendahnya capaian matematika menurut PISA 2022, namun jarang diukur secara khusus dan sistematis. Selanjutnya, generasi short video. Generasi short video itu siswa kelas 10 terbiasa dengan konten singkat, visual, dan interaktif. Karakteristik ini belum diakomodasi instrumen evaluasi yang ada. Nah, selanjutnya ada instrumen digital. Instrumen digital itu alat ukur yang ada masih dominan angket kertas atau paper based, kurang praktis, lambat diolah, dan tidak sesuai kebiasaan siswa masa kini. Nah, selanjutnya ada eksponen dan logaritma, di mana materi ini itu bersifat abstrak, banyak sifat atau aturan, dan sering memicu kecemasan. Namun, instrumen khusus untuk materi ini tersedia. Nah, selanjutnya ada mengapa judul ini? Karena kebaruan dan urgensi penelitian. Race Gap. Penelitian terdahulu banyak mengaitkan Math Anxiety dengan prestasi belajar, namun instrumen umumnya masih paper based, belum digital sepenuhnya, belum mengintegrasikan karakteristik generasi short video. Terus ada belum difokuskan pada materi eksponen dan logaritma. Nah, selanjutnya ada kebaruan penelitian ini. Nah, yang pertama itu ada instrumen sepenuhnya digital, dapat diakses via HP, tablet, komputer, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada dirancang sesuai karakteristik generasi short video, yaitu ringkas, visual, interaktif. Nah, yang ketiga itu ada fokus khusus pada materi eksponen dan logaritma kelas 10 SMA. Nah, yang terakhir diuji dengan model ADI serta validitas, reliabilitas, dan kepraktisan terukur. Nah, selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. Math Anxiety, 3 dimensi gejala menurut Ashraf 2002 dan Richard dan Swin 1972. Kondisi cemas, takut, tegang saat menghadapi aktivitas matematika. Yang pertama itu ada kognitif, yang dimana sulit berkonsentrasi, lalu ragu pada kemampuan diri, tidak percaya diri, terus berpikir negatif. Yang kedua itu ada afektif atau emosional, yang dimana takut, cemas, gugup, kurang percaya di saat belajar atau ujian matematika. Yang ketiga itu ada fisiologis, yang dimana jantung berdebar, berkeringat, tegang, tidak nyaman saat aktivitas matematika berlangsung. Nah, selanjutnya ada
instrumen digital dan generasi short video, yang dimana instrumen digital itu berbasis teknologi, misalnya diakses via HP, laptop, tablet, komputer, dan lain-lain. Lalu ada mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi sangat praktis. Bisa diakses di sekolah, tempat kerja, dan sebagainya. Lalu ada interaktif, tampilan menarik dan sederhana. Efisien atau data tersimpan dan terolah otomatis sesuai kebiasaan peserta didik di era digital saat ini. Selanjutnya ada generasi short video. Generasi short video itu, siswa itu terbiasa menggunakan teknologi digital sejak dini menurut Franskay 2001. Nah, menyukai informasi jelas dan langsung ke inti. Selanjutnya ada lebih tertarik pada visual, video, konten interaktif. Lalu, rentang perhatian relatif singkat, butuh konten menarik. Jadi anak-anak zaman sekarang itu memacu pada teknologi, yang dimana anak usia masih kecil, misal masih 2 tahun tapi udah dikasih handphone sama orang tua. Nah, yang terakhir itu ada cepat beradaptasi dengan aplikasi atau platform baru. Selanjutnya ada kerangka berpikir penelitian, yang dimana satu, masalahnya itu materi, eksponen, dan logaritma sulit atau memicu math anxiety. Yang kedua itu ada kebutuhan instrumen konvensional kurang efisien, tak sesuai karakter siswa digital. Yang ketiga ada solusi, yang dimana solusi itu dikembangkan instrumen digital math anxiety berbasis model ADI. Yang terakhir ada 4, hasil, yang dimana hasil instrumen itu valid, reliable, praktis untuk mengukur math anxiety siswa. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini ada jenis penelitian dan model pengembangan ADI. Jenis penelitiannya itu kita pakai Research and Development, yaitu R&D, dengan pendekatan kuantitatif menurut Sugiono 2022. Nah, yang pertama itu, satu ada analisis kebutuhan, karakteristik siswa, dan materi. Yang kedua itu ada desain, yang dimana desain itu ada indikator, kisi-kisi, butir soal, skala Richard, dan tampilan. Yang ketiga itu ada development itu pengembangan produk dan validasi ahli. Yang keempat itu ada implementation itu ada uji coba pada peserta didik kelas 10 SMA. Nah, yang terakhir ada evaluation itu evaluasi hasil dan penyempurnaan produk. Nah, selanjutnya di sini ada subjek penelitian dan kriteria kelayakan. Nah, subjek dan sampel. Yang ke-1 itu ada populasi, yang dimana peserta didik kelas 10 SMA tahun ajaran 2026-2027 yang telah mempelajari eksponen dan logaritma. Yang kedua itu ada uji coba terbatas 15-20 peserta didik. Yang ketiga ada uji coba lapangan. Uji coba lapangan itu membutuhkan siswa 50-100 peserta didik. Yang keempat itu ada teknik sampling, yang dimana teknik sampling itu berpositif sampling. Nah, yang terakhir ada validator ahli, yang dimana validator ahli itu ahli materi, evaluasi, dan media. Nah, kriteria kelayakan instrumen, yang dimana lebih besar atau sama dengan 0,80, validasi isi atau
Icans V besar sama dengan dari 0,70 reliabilitas atau convex alpha. Yang terakhir ada lebih besar dari sama dengan 61%, yaitu kepraktisan atau respon pengguna. Ada jadwal pelaksanaan penelitian Agustus 2026 sampai Januari 2027. Nah, di sini itu ada studi pendahuluan, yang dimana studi pendahuluan itu kita taruh misal di Agustus. Lanjut ada penyusunan dan seminar proposal, taruh di Agustus dan September. Terus ada pengembangan instrumen digital, ditaruh di September sama Oktober. Editasi dan revisi instrumen kita taruh di Oktober. Uji coba instrumen kita taruh di November. Analisis data taruh di November dan Desember. Dan penyempurnaan dan laporan skripsi itu di Desember sama Januari. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat bagi berbagai pihak, yaitu satu, misalnya peserta didik, yang dimana peserta didik itu mengenali tingkat math anxiety dan meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua itu ada guru. Guru itu alternatif instrumen digital untuk menentukan strategi pembelajaran. Nah, yang ketiga itu sekolah. Sekolah itu bahan pengembangan evaluasi berbasis digital dan asesmen inovatif. Nah, yang keempat ada peneliti. Peneliti itu menambah wawasan penyusunan, validasi dan analisis instrumen. Nah, yang kelima ada peneliti selanjutnya. Referensi peneliti lanjutan tentang math anxiety. Yang terakhir ada pengembangan instrumen, yaitu gambaran pengembangan instrumen digital afektif yang valid. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.